Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. Kyou mo genki desu ka? Kino yasumi deshita kara. Kyou mo genki desu ne. Hai, minasan. Kyou mo nihongo o benkyou shimasu kara. Yoroshiku onegai shimasu. Hai, issho ni ganbarimashou. Kyou wa dai 45課を勉強します。皆さんは準備しましたか？はい、これから始めましょう。Oke, jadi karena kemarin kita udah liburan selama 2 hari, jadi semangatnya keluarkan. Oke, kita langsung masuk ke pelajaran bab 45. Yang pertama ada pola kalimat ba'aiwa. Nah, pola kalimat ba'aiwa sendiri saya artikan dulu ya. Artinya itu bisa mempunyai makna atau arti apabila, jika, kalau. Nah, mungkin ini sudah pernah kalian pelajari juga ya di Kiso 1 maupun di Kiso 2 yang sebelumnya. Ada bentuk tara, bentuk to, bentuk ba. Artinya sama kan? Sama bentuk ba'aiwa ini. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah bentuk ba'aiwa biasanya kalimat pertama atau kalimat inti yang di depannya itu biasanya adalah kalimat yang menunjukkan sebuah kejadian yang tidak diinginkan atau jarang terjadi. Beda dengan tara dengan to. Nah, jadi kalau ba'aiwa ini lebih ke negatif buat diri kita sendiri gitu. Kita lebih merasa kurang puas atau menjadi sebuah beban gitu ya, mungkin. Nah, seperti itulah boleh kalian bayangkan. Oke, kita langsung lihat aja. Contoh yang pertama, ada Mang Ichi kaji ga okita bae wa dou shitara ii desu ka? Nah, kita lihat kalimat pertama dulu. Di kalimat pertama, Mang Ichi kaji ga okita bae wa. Apabila terjadi kebakaran. Nah, di sini ada Mang Ichi. Mang Ichi itu artinya adalah Jadi sebuah keterangan tambahan untuk baai. Ya. Apabila terjadi kebakaran. Kalau terjadi kebakaran, apa yang harus dilakukan? Nah, seperti ini. Kalimat pertama di sini adalah kaji. Kita bisa ketahui bahwa kaji adalah hal yang terjadi yang tidak kita inginkan atau negatif. Nah, maka digunakan pola kalimat ba'aiwa di sini. Ya, boleh pakai tara misalnya? Sebenarnya boleh. Tapi karena kita sekarang sedang belajar ba'ai, yang perlu kalian perhatikan adalah kalimat awal di sini harus menggunakan bentuk yang sekiranya memang tidak diinginkan keadaannya tersebut atau jarang terjadi. Oke, sedangkan kalimat kedua adalah kalimat yang pertama ya, kalimat yang menjelaskan cara menanggulangi. Oke, jadi kita lihat yang kedua. Raini mondai ga okita baai wa rampu ga akani kawarimasu. Apabila atau jika ada masalah di line, ya jalur produksi, lampunya akan berubah menjadi warna merah. Oke, kita lihat juga di sini sama. Mondai itu masalah. Ketika terjadi masalah, itu juga adalah hal yang tidak kita inginkan. Betul? Nah, jadi menggunakan bentuk baai boleh. Nah, kemudian untuk kalimat yang kedua, kalau yang tadi dou shitara ii desu ka adalah menunjukkan cara menanggulangi, kalau di sini bukan cara menanggulangi, tapi adalah akibat atau hal yang akan terjadi ketika kalimat pertama terjadi. Sampai sini paham? Oke, kita lihat yang selanjutnya. Ame no baai wa raishu ni shimasu. Misalnya gini, kalau di sini kamu misalnya besok mau pergi piknik misalnya. Nah, tapi kamu lihat di perkiraan cuaca ternyata besok mendung
Nah, kamu takut hujan. Karena kamu takut hujan, hujan itu kan kalau piknik adalah sesuatu hal yang tidak kamu inginkan. Gak mungkin kan piknik sambil hujan-hujanan seperti itu. Nah, itu adalah hal yang tidak diinginkan. Ame no baai wa. Jadi sini adalah bentuk dia negatif. Laishu ni shimasu. Jadinya minggu depan aja gitu. Nah, dari ketiga kalimat ini kita sudah bisa simpulkan bahwa bentuk baai wa memang kalimat utamanya menggunakan bentuk yang dimana hal tersebut terjadi tapi tidak diinginkan oleh kita. Walaupun misalnya ame, di sini kan bisa positif bisa negatif, tapi karena kita mau piknik, nggak mungkin kan hujan-hujanan, nah seperti itu. Oke, bisa dibaca juga, baai sendiri memiliki makna kondisi atau situasi. Dalam pola kalimat ini berarti sebuah pengandaian suatu kondisi, jadi memang mengandai-andai saja, seperti bentuk tara. Tapi di mana kalimat kedua menunjukkan cara untuk mengatasi, ini contohnya ya, cara untuk mengatasi atau akibat yang akan terjadi. Nah, di sini juga akibat yang akan terjadi. Misalnya di sini berubah menjadi merah lampunya, atau ya udah deh minggu depan aja. Nah, seperti itu adalah bentuk baai wa. Jadi perbedaannya dengan bentuk tara seperti itu. Iya kah? Nah, yang selanjutnya adalah cara membuat pola kalimat ini. Cara membuat pola kalimat baai wa, yang pertama ada kata kerja, itu harus bentuk ta. Ya, bentuk ta. Yang kedua ada bentuk nai. Yang ketiga ada kata sifat i. Kata sifat i. Yang keempat ada kata sifat na. Nah, yang terakhir ada kata benda. Untuk kata benda tambah dengan no. Oke. Nah, contohnya saya tulis di sini beberapa. Misalnya kikai ga tomat. Tomat ta baai wa. Wakaranai baai wa. Kokoro ga itai baai wa. Ya. Samukunai baai wa. Suki na baai wa. Koibito no baai wa. Nah, misalnya seperti ini contoh-contoh saja. Jadi kalian harus ingat pola kalimat baai wa ini menggunakan bentuk seperti ini. Oke. Nah, terus tadi kan ada Mang Ici, ingat ya, untuk Mang Ici sendiri itu dipasangkan dengan baai wa ini untuk memberikan kesan atau memberikan penekanan terhadap kemungkinan terjadinya keadaan tersebut. Ya, keadaan yang pertama tadi, kalimat pertama. Oke, yang selanjutnya kita belajar noni. Nah, kalau misalnya di bab sebelumnya kan juga ada ya bentuk kalimat noni. Bedanya dengan noni yang di sini apa? Bedanya adalah kalau bentuk noni ini artinya sendiri adalah walaupun begitu. Kalau noni yang sebelumnya adalah untuk, kalau yang sekarang walaupun. Oke. Kita lihat contohnya. Yang pertama, kusuri o nonda noni mada netsu ga sagarimasen. Mungkin kalau kita mendengar kata walaupun di bab-bab sebelumnya kita udah pernah pelajari ada dua. Yang pertama ada temu. Ya, juga sama walaupun. Atau kita juga sudah pelajari ga, bentuk ga. Nah, terus bedanya dengan noni apa? Bedanya dengan noni, ya, bedanya adalah ketika kita sudah berharap gitu, misalnya harusnya terjadinya apa, tapi malah terjadi yang lain. Nah, contohnya di sini kan kusuri o nonda. Kamu kan udah minum obat. Harusnya kalau kamu sudah minum obat ketika kamu panas, panasnya pasti turun. Tapi malah sebaliknya, panasnya tidak turun. Nah, kamu boleh menggunakan bentuk noni di sini. Yang kedua, watashi ga aishiteru toita noni hoka no hito to kekkon shimasu. Misalnya ada cowok bilang ke kamu atau cewek bilang ke kamu, aku cinta padamu. Walaupun dia bilang aku cinta padamu, tapi malah nikah sama orang lain. Nah, ini juga kan dua hal yang bertentangan. Ketika harusnya dia bilang cinta sama kamu, nikahnya sama kamu, tapi malah nikah dengan orang lain. Seperti itu. Nah, yang kemudian ada contoh lainnya. Mainichi benkyou shiteiru noni
Mada-mada nihongo ga dame desu. Kamu udah belajar tiap hari, walaupun kamu udah belajar tiap hari, harusnya bisa kan bahasa Jepang. Tapi mada-mada nihongo ga dame desu. Masih belum bisa gitu ya, atau masih dame. Nah, jadi dari ketiga kalimat ini kita bisa simpulkan bahwa kalimat pertama tidak sesuai dengan kalimat kedua, tapi ya, jadi lebih sangat bertentangan dari yang seharusnya. Bukan yang hanya diinginkan, tapi yang seharusnya terjadi. Nah, kemudian terakhir, masih ada contohnya sekina noni sekidato iemasen. Walaupun suka, tapi nggak bisa bilang suka. Nah, kalau kamu suka harusnya bisa dong bilang suka. Tapi karena kamu malu, atau karena kamu gengsi, atau karena kamu apa gitu ya, akhirnya kamu nggak bisa bilang suka. Nah, seperti itu kan di luar dugaan ya, atau tidak ada kepuasan gitu dalam diri kamu. Nah, ini kamu menggunakan pola-pola kalimat seperti ini. Maaf. Nah, pola kalimat ini digunakan jika kenyataan yang dijelaskan pada kalimat kedua, ini ya kalimat kedua, bertentangan dengan yang diharapkan si pembicara berdasarkan kalimat pertama. Biasanya menunjukkan perasaan kecewa, kaget, atau tidak puas. Nah, itu tadi. Jadi kalau misalnya bedanya dengan temo atau dengan enggak, bentuk noni sendiri itu lebih menekankan perasaan kecewa, kaget, atau tidak puas. Jadi kurang merasakan feel-nya gitu. Nah, ini menggunakan bentuk noni. Seperti itu. Nah, kalau kalian bisa merasakan feel-nya sendiri, kamu pasti bisa menggunakan noni ini. Kalau misalnya bentuk temo, bentuk ga, itu biasanya kan hal-hal yang biasa aja gitu ya. Misalnya, contohnya gitu ya. Nihon ryori wa oishii desu ga takai desu misalnya. Atau misalnya ashita ame ga futte mo pikuniku ni ikimasu misalnya. Itu kan hal yang biasa aja, feel-nya biasa aja. Tapi kalau bentuk noni sendiri ada rasa yang kuat di dalamnya. Oke. Kita lihat cara bikinnya. Nah, cara membuat pola kalimat di sini. Yang pertama ada kata kerja menggunakan bentuk biasa. Bentuk biasa itu berarti bentuk kamus, bentuk nai, bentuk ta, dan bentuk nakata. Kemudian ada kata sifat i juga pakai bentuk biasa. Jadinya untuk kata sifat i, misalnya samui noni, samuku nai noni, samukata noni, samuku nakata noni. Oke, yang selanjutnya ada kata sifatna. Nah, kata sifatna juga sama pakai bentuk biasa. Untuk untuk bentuk biasa kirei misalnya itu ditambah na noni. Kirei na noni. Kirei janai noni, kirei data noni, kirei janakata noni. Yang selanjutnya ada kata benda. Nah, kata benda juga di sini ada misalnya bentuk kata benda biasa itu kan pakai da, kita ganti pakai na. Yasumi nanoni, yasumi janai noni, yasumi data noni, yasumi janakata noni. Ini untuk pola kalimatnya sendiri. Silakan, saya sudah kasih contohnya di sini, tinggal kalian pahami sendiri. Ingat, masih banyak sekali kemarin-kemarin juga ketika Shikeng itu masih banyak yang melewatkan beberapa part yang sudah diajarkan sehingga lupa gitu ya. Mungkin hanya beberapa kesalahan, tapi buat saya kesalahan itu untuk diperbaiki. Oke. Yang selanjutnya ada bentuk deshoka. Deshoka. Nah, kalau sebelumnya kita di bab 32 mempelajari bentuk desho, ya kan? Berupa sebuah dugaan. Nah, kalau deshoka ini adalah sebuah kalimat tanya dari bentuk dugaan tersebut. Nah, yang pertama contohnya adalah nan deshoka? Kenapa? Ada apa? Nah, yang kedua, uketsuke wa dochira deshoka? Kira-kira uketsuke di sebelah mana ya? Atau bagian penerimaan tamu ada di sebelah mana ya? Kira-kira. Nah, seperti itu. Nanti untuk bentuk deshoka sendiri, bentuk kira-kira, tapi bentuknya pertanyaan. Yang terakhir, ano hito wa nansai gurai deshou ka? Orang itu kira-kira umurnya berapa tahun ya? Nah,
Seperti ini. Kemudian bentuk pertanyaan dari kalimat dugaan atau bisa juga digunakan sebagai bentuk hormat. Nah, bentuk hormat itu apa? Bentuk hormat itu ya berarti kita misalnya ke atasan gitu ya, atau ke yang lebih tua. Atau biasanya kalimat Deshoka ini digunakan atau biasa terdengar di department store. Nah, jadi biasanya digunakan oleh pelayan atau penjaga toko kepada pelanggan gitu. Misalnya Nandeshoka, itu kan ya, yang tadi yang paling atas itu biasanya digunakan oleh pelayan-pelayan toko seperti itu. Jadi kalian akan sering dengar itu. Oke. Yang selanjutnya yang terakhir, di sini ada nama-nama warna. Di buku kotoba kalian ada kotobanya. Jadi untuk warna ya, kita kan udah belajar akai, aoi, shiroi, kuroi. Itu sebenarnya masuk dengan kata sifat i. Misalnya kan kalau bukan merah, aka kunai, tidak merah misalnya. Ao kunai. Nah, itu kan termasuk dengan kata sifat i. Tapi ketika kalian menghilangkan i di belakangnya, untuk yang sebelah sini, dia akan menjadi kata benda. Misalnya di sini ada aka, ao, shiro, kuro, kiro, chairo. Nah, ini adalah kata benda, sedangkan di sini adalah kata sifat. Ya. Nah, jadi kalau misalnya yang kata sifat i tadi, i-nya dihilangkan jadi kata benda, sedangkan ada beberapa yang bukan atau tidak bisa menjadi kata. Tapi hati-hati untuk beberapa nama-nama warna seperti Midori, Murasaki, dia bukan kata sifat i. Jadi dia hanya kata benda. Nah, kalau misalnya untuk kata benda sendiri kan kita udah pelajari kata benda ketika bertemu dengan kata benda maka harus ditambah dengan partikel no. Ya, misalnya di sini ada kuro, kurono kabang. Kurono kabang. Karena dia masuk kata benda karena nggak ada i-nya. Sedangkan kalau misalnya kita tambahin i menjadi kuroi, ketika bertemu dengan kata benda dia tidak usah ditambah apapun. Nah, di sini ada kuroi kabang. Nah, bedanya di sini. Nah, jadi Midori, Murasaki, dia masuk ke kata benda. Jadi kalau mau kalian tambahin dengan kata benda, jadinya Midori no kabang, Murasaki no kabang. Oh iya, ada juga kata-kata nama-nama warna yang diserap dari bahasa Inggris. Misalnya biru, buru, buru, hijau, green, pink, pinku. Atau nama-nama warna yang lain yang memang diserap dari bahasa Inggris. Jadi ditulisnya juga dengan katakana. Itu harus kalian perhatikan. Kemudian itu juga masuk ke dalam kata benda di sini. Jadi misalnya kalau biru, misalnya buru no kabang. Ya, itu silakan kalian pelajari sendiri saja. Untuk kata benda yang merupakan nama-nama warna. Oke, minasan yang terakhir, gambarimashou. Ada sedikit ucapan dari saya, ini namanya kotobaza atau bisa disebut apa namanya dalam bahasa Indonesia saya lupa. Nanakorobi, iya oki. Nanakorobi, iya oki. Jatuh 7, bangun 8. Mungkin kalian merasa belajar itu sulit. Berapa kali kalian nilainya kurang, berapa kali nilai kalian rendah, berapa kali kalian nggak bisa ngafalin, tapi itu baru beberapa kali. Ingat, jatuh 7 bangun 8. Ketika kalian merasa belum bisa sampai sekarang, pasti suatu saat kalian akan bisa. Maaf ya, tadi banyak gangguannya. Sampai di situ pelajaran kita. Silakan, kalau ada pertanyaan tanyakan saja. Kemudian kerjakan arrange nya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.